Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap di rumah. Semoga kondisi ini semakin cepat membaik dan kita kembali ke eh, situasi di mana kita bisa belajar bareng di kampus. Teman-teman sekalian, untuk DSS, saya akan share materi bagaimana mengkombinasikan metode DSS, khususnya lagi yang metode single DSS. Eh, jadi, saya sudah saya sudah mencari beberapa jurnal ya, di mana jurnal tersebut mengkombinasikan metode single DSS. Jurnal yang pertama itu saya dapatkan dari jurnalnya PT IIK dari UB, ya, Universitas Brawijaya. Judulnya adalah Pemilihan Kos di Sekitar Universitas Brawijaya dengan menggunakan metode combine AHP dengan SAW. Dua metode ini prosedurnya sudah kalian pelajari. Dan saya yakin setelah melihat hasil pekerjaan kalian, teman-teman juga sudah cukup menguasai prosedur AHP dan juga prosedur SAW. Sekarang kita belajar bagaimana mengcombine-nya. Mengapa perlu di-combine? Ya ada alasan tertentu. Ya. Tentunya kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih efektif lagi. Nanti di jurnal ini ada alasannya, dikemukakan di jurnal ini. Dan kenapa saya menyertakan URL dan juga file Word ini juga nanti saya sertakan. Harapannya teman-teman nanti membaca jurnal ini secara teliti ya, dengan detail. Sekali lagi masalahnya dari jurnal ini adalah pemilihan kos. Ya, tentu kalian mengalami ya bagi yang kos dulu mungkin atau pernah kalian mengalami bagaimana menentukan beberapa kos yang sesuai dengan kriteria yang kalian tetapkan. Ya. Di jurnal pertama, di sini, teman-teman bisa lihat ada flowchart ya, yang dia share bahwa prosedur pertama yang dia terapkan adalah metode AHP. Jadi, kriteria-kriteria yang telah diterapkan itu diolah terlebih dahulu dengan metode AHP. Setelah kriterianya diolah dengan menggunakan AHP, dilanjutkan dengan metode SAW. Jadi sedikit saya ambil dari jurnal pertama ini, dia ada flowchart ya yang menjelaskan bahwa cara kerja dia adalah menggunakan metode AHP terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode SAW. Ujungnya adalah output rekomendasi tempat kos yang dihasilkan dari DSS ini. Ya, DSS yang metodenya kombinasi AHP dengan SAW. Saya lanjutkan dengan jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua saya ambil dari portal ResearchGate. Ya. Nanti teman-teman bisa dikopas URL ini kemudian dilihat. Judulnya adalah DSS Seleksi Penerimaan Pegawai. Jadi penerimaan pegawai dengan metodenya combine AHP SAW. Gitu ya. Nah, apa yang menarik yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, flowchart-nya cukup lengkap ini. Jadi, teman-teman bisa lihat, bisa belajar bahwa dia memberikan ilustrasi ada dua user, ya, berbeda kategorinya. Yang satu usernya kategori pemimpin, yang satu usernya kategori pegawai. Di sini pegawai HRD.
kedua user ini sama-sama mengakses sistem, mengakses DSS. Yang di kotak ini digambarkan sebagai sistem. Ya, di dalam sistem ada dua antarmuka, ada dua tampilan, ada dua UI. Si pemimpin ya mengakses ke menu untuk menginputkan kriteria. Jadi ada kriteria, kemudian ada data nilainya. Si pemimpin ini mengakses untuk menginputkan data nilai kriteria. Sementara si pegawai, kita lihat dia mengakses UI untuk menginputkan nilai kandidat. Jadi data kriterianya sudah ditetapkan, sudah dimasukkan misalkan pembobotan-pembobotannya oleh pemimpin, si pegawai itu hanya memasukkan data nilai kandidat. Ya. Nah, kita sebagai perancang DSS menyediakan semua ini. Khususnya lagi nanti kita, nah di sini di manajemen modelnya bagaimana itu kita rancang. Oke ya, jadi ini UI-nya dari user mengakses antarmuka yang berbeda, yang bersesuaian dengan tugasnya masing-masing. Kemudian nanti dari user tersebut gitu, ada manajemen datanya dan saya akan membahas di sini lebih detailnya lagi, di mana nanti sistem DSS-nya itu mendapatkan data nilai kandidat, ya data nilai kandidat ini yang telah dimasukkan oleh user kategori pegawai tadi, pegawai HRD, sementara DSS-nya juga telah mendapatkan data nilai kriteria yang telah diinputkan oleh pimpinan tadi, ya dari sini ya, dari manajemen datanya. Jadi kalau kalian lihat, nah dari antarmuka ini itu ada aliran data ke sini ke manajemen data, ya. Sementara dari sini juga ada aliran ke sini dan juga aliran ke basis pengetahuannya. Nah, di dalamnya, di modelnya itu ada data nilai, ada data nilai kriteria juga. Nah, data nilai kandidat itu nanti kemudian diolah oleh metode SAW. Data nilai kriterianya diolah oleh metode AHP. Kalian lihat di sini ada panah dari AHP ke SAW. Artinya, sama seperti jurnal yang pertama, AHP ini diproses terlebih dahulu ya sebelum SAW, sehingga nanti outputnya adalah hasil pengolahan dari SAW. AHP dulu dilanjutkan dengan SAW, baru nanti keluar outputnya. Di jurnal kedua menggambarkan flowchart-nya seperti itu. Dijelaskan lagi ada flowchart secara detailnya ya. Jadi ketika sistem itu dimulai, ada input, inputnya adalah data hasil penilaian dan nilai kriteria. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ya, kalau kalian masih ingat, 3 step ini, normalisasi matriks perbandingan, perhitungan bobot, cek konsistensi, hingga pengecekan CR, 4 langkah ini itu adalah langkah-langkah dari metode AHP, jika kalian perhatikan. Nah, dari sini, ya, lanjut ke normalisasi matriks keputusan, perhitungan nilai VI, ya. 2 hal ini kalau kalian masih ingat, ini adalah prosedurnya dari SAW. Nah, AHP masuk ke SAW, SAW mengeluarkan decision dan juga hasil dari DSS. Ini yang ingin saya tekankan dari jurnal yang kedua, dan sekarang kita berpindah ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini dari jurnalnya UGM, yaitu IJCCS ya. Ada 2 link, teman-teman bisa lihat, tapi saya menyarankan link yang kedua saja. Ini nanti filenya bisa langsung terlihat di
browser kalian. Judulnya adalah DSS for e-private, seperti kursus begitu ya. DSS untuk pemilihan kursus menggunakan kombinasi metode AHP dan SAW sama. Ada yang menarik dari jurnal ini. Di jurnal ini ada penjelasan mengapa kita harus mengkombinasikan AHP dan SAW. Yang pertama di sini dia menyebutkan berdasarkan referensi, nanti tolong kalian perhatikan referensi nomor 7 dan nomor 10 ya. Di jurnal ini berdasarkan dua referensi itu bilang bahwa metode DSS yang dapat digunakan untuk memproses suatu perankingan ya, suatu perankingan dari multi kriteria, dari kasus yang kriterianya ada banyak, itu salah satunya adalah SAW ya, salah satu metodenya. Dan dia juga menyebutkan berdasarkan referensi nomor 1, SAW adalah metode yang paling sederhana yang dapat menangani keuntungan dan juga benefit and cost, jadi keuntungan dan biaya. Ya, kalau kalian ingat di SAW itu ada dua kategori variabel, ada dua kategori kriteria ya. Jadi kriteria yang tergolong benefit, kriteria yang tergolong cost. Nanti mohon diingat lagi ya, apa perbedaan dua kriteria tersebut. Itu secara bersamaan. Kalau AHP saya kira tidak bisa ya menangani metode yang menangani kriteria yang kriterianya itu ada dua kategori. Kategori cost, kategori benefit. AHP tidak bisa. Tapi SAW itu mampu menangani kategori yang bersifat demikian secara bersamaan. Kemudian juga di sini dia menyebutkan ya bahwa metode SAW itu sering digunakan karena sifatnya yang cepat, memiliki keunggulan ya, cepat. Kemudian more precise, ya akurat ya. Dibandingkan misalkan, nah ini dia sudah langsung menyebutkan, SAW itu lebih akurat, lebih presisi dibandingkan TOPSIS dan juga WP. Ya, ini berdasarkan referensi nomor 6, referensi nomor 11, referensi nomor 13. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya bahwa dari jurnal ini menyebutkan SAW ini mempunyai keunggulan dibandingkan metode TOPSIS maupun metode WP. Ya. Dan sekarang dia menyebutkan tetapi metode SAW itu tidak mampu menangani kriteria yang bersifat kualitatif dan juga kriteria yang membutuhkan pemberian bobot pada setiap kriterianya sebelum dihitung. Nah, berdasarkan penjelasan kalimat ini, ya, ini referensinya dari referensi nomor 13. Untuk memproses ini, ya, maka digunakan metode AHP. Untuk kekurangan SAW ini, maka digunakan metode AHP. Referensinya nomor 1, 12, dan 15. Ya. Kemudian lagi, AHP di sini, ini penjelasan metode AHP-nya ya, bahwa ada pembobotan berdasarkan prioritas untuk setiap kriteria yang pengolahannya itu menggunakan matriks perbandingan berpasangan, metode AHP ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Kemudian the combination of using the AHP method to find ya, jadi kombinasi antara AHP dengan SAW itu adalah untuk mencari pembobotan, ya. AHP-nya itu untuk mencari pembobotan,
SAW-nya ini nanti digunakan untuk mencari rankingan, sehingga kombinasi keduanya itu bisa secara objektif menghasilkan direct weighted ya, pembobotan yang bersifat langsung terhadap kriterianya. Sehingga di sini dibilang kombinasi of AHP dan SAW, ya, AHP-nya ini untuk pembobotan setiap kriteria dan SAW-nya itu untuk melakukan perankingan pada setiap alternatif. Oke ya, ada masalahnya di sini, ada penjelasan metodenya. Nah, teman-teman, nanti di sini juga di jurnal yang ketiga ini ada penjelasan step by step-nya ya. AHP mulai dari input kriteria dan seterusnya, ini ada penjelasannya. Kemudian di sini ada CR-nya ya. Ketika CR-nya ini kurang dari 0,1, maka lanjut ke metode SAW dan seterusnya. Nah, saya mengharapkan nanti berdasarkan 3 jurnal ini, teman-teman tolong baca 3 jurnal ini, output ya atau target ya adalah saya mengharapkan teman-teman mampu membuat simulasi di dalam Excel untuk metode AHP dan SAW ya. Kasusnya yang mana silahkan teman-teman ambil, apakah dari jurnal pertama atau jurnal kedua atau jurnal ketiga. Nah, saya harapkan video ini mampu membantu proses pembelajaran teman-teman. Sekian, terima kasih, selamat siang.